udah mulai berbunyi. Ini jadi lumayan, 1 kilonya 70 aja dapat 1 kuintal 1 ton. Tapi ini belum matang deh, hijau. Kalau udah matang itu merah-merah. Jadi 1 pohon ini bisa 1 kilo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di vlog kita. Ini kita lagi di rumah mau nunjukin kenapa kalau abang itu betah banget di dusun. Dan ketika teleponan pun pasti yang ditanya itu tentang ini. Nenek disiapin nggak buat aku? Ada nggak? Ana mau pulang. Yang pertama kali ada di pikirannya itu ketika dengar kata dusun itu kampung, pasti yang diingat itu adalah ini. Kita akan lihat ini. Ini udah berapa 3 hari ya, 3 hari di kampung tanpa absen sekalipun. Jadi setiap pagi adanya di sini terus. Pagi di sini kemarin, apalagi kalau dia dapat mancing sama neneknya. Kita akan ke kolam ya, tempat pemancingan yang biasa sama neneknya. Nah, ini kita lihat jemuran dulu ya. Masya Allah, ini jemuran. Ini tempat jemuran kopi guys. Tuh. Jadi kopi yang biasa kita bikin kopi itu salah satu gini nih, salah satu cara pengelolaannya gitu ya. Jadi kalau yang ini biasanya habis dari panen, petaninya jual ke sini gitu ya. Kalau ini kayaknya enggak, ini dari kebun sendiri nih, tanpa beli dari petani gitu ya. Memang udah kita punya kebun sendiri, dipanen, nah langsung disimpan di sini. Jadi memang kalau kita lihat itu ada beberapa cara ngelolahnya gitu ya. Karena kalau ada macam-macam juga, ada honey apalagi itu namanya. Dari cara dia bikin itu rada asam itu seperti apa, nah itu ada cara pengelolaannya itu. Nanti insya Allah boleh kita lihat satu video lah terkait dengan kopi gitu ya. Sekarang kita bukan mau kopi ini karena ketepatan lewat aja. Ada di belakang kalau tempat pengelolaan aslinya gitu ya. Kalau ini khusus tempat jemur saja ya. Nah ini, jadi ini kopi ini makanya Sumatera itu Masya Allah berkah. 2 tahun ini ya, harganya itu 70 ribuan, bahkan 77-an berapa gitu ya, 80 gitu ya harga kopinya per kilonya. Yang sebelumnya itu hanya 15.000, 20.000, tiba-tiba naik berapa 50, 70 kemarin gitu ya. Karena dengar-dengar itu di daerah Brazil lagi kurang bagus, jadi di kita di Indonesia naik. Dan memang setelah Covid itu permintaan terkait dengan kopi itu meningkat sekali gitu, banyak kali permintaannya. Ini mertua ini kan sebagai penadah mungkin bahasanya gitu ya, yang dari petani-petani, ada petaninya ngantar ke sini, kita kelola, nah baru nanti kita jual gitu ya. Nah ini kalau ini udah mau kering, ini udah mulai berbunyi. Nah, ini jadi lumayan, 1 kilonya 70 aja dapat 1 kuintal 1 ton. Itu makanya kalau lagi waktunya panen itu Masya Allah berkah sekali ya, sehingga perekonomiannya juga pada naik lah gitu ya. Nah biasanya mereka itu petani kopi itu kalau dapat banyak itu langsung daftar biasanya gitu ya, daftar haji, daftar modal gitu. Ada juga 1-2 yang belum punya rumah bikin rumah gitu. Jadi rata-rata pencaharian itu memang betul-betul dari kopi kita sini.
Kalau buat makan ya di sawah. Jadi sawah beda sama kita. Kalau kita di Jawa mungkin sawah itu buat dijual juga gitu ya, buat dijual dan dimakan. Kalau di sini beras mah khusus buat dimakan. Saya jarang orang ngejual beras itu, karena memang berasnya tuh enak. Yang tinggi-tinggi panen pun hanya setahun sekali gitu ya, 6 bulan. Yang normal yang tingginya itu ada kali 1,5 meter atau 1 meteran lah gitu ya, pokoknya setinggi kita. Kadang-kadang tuh kalau lagi panen itu kan panennya satu-satu, nah, harus tinggi lah gitu. Nah gitu guys, inilah kopinya. Nah, kebanyakan tuh. Hasan, abang mana San? Abang masih di sana? Tuh. Yuk kita ke abang yuk. Abangnya mana? Abangnya memancing. Iyo, abangnya mancing. Nah, dadah. Ini dia tempatnya. Tuh. Nah, ini ada jeruknya nih. Setiap pulang jarang gak ada buahnya. Ini ada buahnya terus. Mana abang? Tuh. Mana abang? Abang. Tuh, ini dia yang bikin dia betah itu. Tuh. Oh, dapat dah. Wow, udah dapat tuh. Insya Allah. Dapat pakainya, Bang? Hah? Nah, ini dia yang bikin dia betah. Jadi setiap pagi mancing kerjaan. Angkatlah mana, Bang? Angkat. Oh, ada ikan tuh. Ada ikan tuh. Tuh, dapat. No. Tuh. Apa? Adek mau mancing juga? Angkatlah. Mana tempatnya? Tuh sama nenek juga tuh. Tuh. Ini udah dapat juga. Tuh, mana Bang? Udah dapat berapa Bang? Nah, ini dia yang bikin betah. Kalau mau pulang tuh pasti ditanyain, nenek aku mau mancing. Makanya kemarin kita bawa pancingan. Langsung dari Jawa. Seru Bang. Kau baru bangun tidur ya? Baru bangun tidur langsung mancing. Udah makan belum? Makan dulu lah. Tuh sampai lupa makan ya. Biasanya jarang nggak makan itu pagi-pagi. Sini Bang, sini. Lepas aja ya. Jangan. Hah? Lepas aja dah. Nanti kalau nenek udah dapat, masukin ke tempat biru itu. Oh, mau dimasukin ke tempat biru? Sok, abang ambil. Aja. Abang ambil tempat birunya. Ayo pengen. Gak usah. Hah? Gak usah. Tinggal tempat biru lah. Aja. Kasian ikan yang gitu. Enggak. Ada itu 1/2 kilo kali ya? Ada 1/2 kilo enggak itu? Hah? Berat? Ada 1/2 kilo? Ada berat. Tuh. Berat banget ya. Kalau Nah, kalau di sini namanya ini tebat guys. Jadi memang selain tempat penyimpanan ikan, kalau ikan yang kecil mah nggak berat. di sini itu nah kayak di sini lah ya. Ini tempat penyimpanan kayu. Kalau jadi memang rata-rata di sini teh pakai rumah itu dari kayu. Boleh lah nanti kita bikin konten lah ya terkait dengan rumahnya. Jadi kayunya diambil dari hutan-hutan tuh yang jauh sana, terus disimpan dulu, direndam dulu di air kayak gini, kadang bertahun-tahun. Karena sambil ya nunggu rezekinya juga kan. Rezekinya kan dari kopi tadi. Kalau dapat kopinya banyak ya langsung bikin rumah. Dan kekuatan tanahnya itu banyak tuh. Kekuatan kayunya itu lebih bagus kalau direndam. Nah ini. Jadi memang kalau rajin ya rajin dijaga, punya tempat sendiri. Makanya ikan nggak beli mereka kalau di kampung teh. Tuh. Oke, kita coba mancing juga ya. Ikutan mancing gitu. Enggak? Mancing enggak nih? Hah? Enggak apa-apa. Tuh. Tuh. Ikannya mantep di sini. Ini belum lama mancingnya tuh. Baru 1 Bang dapatnya Bang. Baru 1 dapatnya. Baru 1. Simpan sini nak, udah nak ya.
Oke. Udah cukup. Simpan di sini karena ya kasihan nak ya. Tuh. Nanti buat makan abang. Ya. Tuh. Masya Allah. Mana? Kasihan nak ya. Ikannya kasihan. Oh. Dan memang ini ikan biasanya dipelihara kalau mau ada sedekah gitu ya. Kalau mau ada sedekah baru dikuras airnya, nah baru dibersihin. Kalau enggak biasanya mah buat mancing-mancing gini aja, mancing. Buat sayur lagi nggak ada sayur itu mancing. Nah kalau ini model-model rumah baru lah ya. Mereka udah pakai semen. Tapi kalau yang nah itu yang jauh tuh, itu hampir semuanya itu dari itu kayu semua. Oh, nah ini yang kemarin yang kita jemput di pondok itu, Des. Tuh ayam, Masya Allah. Berkahnya di kampung tuh gitu, melihara ayam. Nah ini nih, ini pohonnya kopi. Ini kalau ini kopi arabica namanya. Nah, tuh. Tuh. Tapi ini belum matang deh, hijau. Kalau udah matang itu merah-merah. Tuh. Jadi satu pohon ini bisa 1 kilo deh. 1 kilo, oh 70.000. Kalau kita punya rata-rata di sini tuh paling sedikit ya 1.000, 2.000, 3.000 per orang punya pohonnya. Tinggal dihitung aja kalau semuanya rata-rata anggaplah sekilo per pohon itu, Insya Allah luar biasa. Oke teman-teman, insya Allah untuk video kali ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih yang sudah support channel kita dengan cara like, komen gitu ya, dan menonton. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan selalu buat keluarganya, dan Allah berikan kenikmatan berkumpul bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.